28 April udah mulai Ramadan. Pak, aku Pak. Beralamat di kawasan Ganteng Kubang, Kecamatan Gugak, Kabupaten Limau Kota. Inilah Radio Tasya FM 104,2 Suara Negeri Tercinta, Dakwah dan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sehat Mari Pro dan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Alhamdulillah di langkah 28 April 2021 dan 16 Ramadan 1442 Hijriah kembali bersua di udara bersama Pangeran Kubang dalam ajang tausiah Ramadan bersama Jamu Tetes Mari Pro. Makin nyata, makin terasa, lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz Uke yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya selamat sore juga buat sahabat Mnet Radio yang telah bergabung bersama kita. Ada M Radio di 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM di 89,7 Kota Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, Garis Pantai 92,0 FM Kabupaten Pesisir Selatan, Belibis di 87,9 FM Kota Solo, Dharma FM 91,3 Kabupaten Damasraya, Proliba 101,3 Kabupaten Damasraya, Jaya FM 91,9 Kabupaten Bungo, MC Radio 90,8 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dan selamat sore juga buat pendengar kita yang telah bergabung di live streaming Mnet Radio www.mnetradio.id. Dan nanti sahabat Sehat Mari Pro setelah kajian dari Ustadz Uge bisa bergabung untuk bertanya di 0823 86447487 dan via SMS 0823 91853040. Dan langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat Sehat Mari Pro Ustaz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Apa tema kita sore ini Ustaz? Keutamaan malam nuzul Al-Quran. Keutamaan malam nuzul Al-Quran adalah tema tausiah dari Ustadz Uge di hari ini, dan langsung saja kita beliau untuk menyampaikannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang beliau limpahkan kepada kita semua, baik itu nikmat yang tampak oleh kita berupa harta benda dan kekayaan, ataupun nikmat yang mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata kita, berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan, serta ilmu pengetahuan mungkin, tapi dapat kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Ataupun nikmat yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang semua nikmat itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Asalkan kita masih hidup di atas dunia,
kita tidak akan bisa lepas daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan nikmat itu berakhir dalam kehidupan kita? Di ketika kita telah menemui yang namanya kematian. Dan di ketika itu pun rezeki Allah tentulah telah sempurna kita nikmati. Maka selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, baik itu kesempatan hidup, kesempatan bernafas, kesempatan makan, minum lainnya, maka syukurilah nikmat itu sebelum nikmat itu Allah ambil dari kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dalam kehidupan, contoh suri tauladan yang mesti kita contoh dalam kehidupan, baik itu cara beramal beliau, cara beribadah beliau, cara berperilaku beliau, cara perkataan beliau pantas untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan. Bagaimana caranya di ketika kita tidak jumpa lagi dengan Rasulullah? Maka jalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Al-Quran, dan jalankan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis atau sunnah yang ditinggalkan beliau. Jika kita berpegang teguh kepada dua yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lan tadilu abada. Jalan kita dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Selalu berada pada jalan yang benar, selalu berada pada jalan yang betul di ketika kita masih berpegang teguh kepada dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada hari ini tentunya kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan yang insya Allah tidak akan lama lagi tentunya Ramadan tahun ini akan meninggalkan kita. Begitu sedih di ketika kita merasakan bagaimana nikmatnya melaksanakan dan menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kita merasakan nikmatnya beribadah maksimal di malamnya. Di ketika Ramadan akan meninggalkan kita, tentulah kesedihan akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Ramadan di ketika kita lewati dengan penuh keimanan dan perhitungan, tentulah suatu keuntungan bagi kita dalam menjalankan kehidupan selama Ramadan. Akan tetapi sebaliknya, di ketika satu bulan penuh Ramadan ini kita lalui dengan tidak ada ibadah, atau ibadah kita kurang, amalnya kita nggak ada, tentu kerugian akan kita dapatkan. Maka mumpung masih ada Ramadan tahun ini, lebih kurang setengah bulan lagi, maka maksimalkanlah Ramadan yang tinggal lebih kurang setengah bulan ini. Maksimalkan ibadah kita dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti nyesal ketika ibadah kita nggak ada, ibadah kita nggak banyak, ibadah kita nggak sempurna, sementara kehidupan terus berlanjut, sementara kehidupan terus kita lalui. Mana ibadah yang telah kita lakukan, mana pahala yang telah kita raih? Merugilah sesungguhnya di ketika Allah berikan kesempatan berupa bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan, disia-siakan berlalu begitu saja. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, apalagi malam ini tepatnya malam yang ke-17
tentu kita mengenal dengan sebutan malam nuzul Al-Quran. Sebetulnya penting untuk kita ketahui bahwa nuzul Al-Quran itu sebetulnya Allah turunkan pada malam Qadar. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah keutamaan daripada malam atau Lailatul Qadar. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, begitu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini, sehingga Al-Quran pun yang merupakan petunjuk dalam kehidupan kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Allah katakan dalam ayatnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Petunjuk bagi manusia, ada penjelas bagi manusia, ada pembeda antara hak dengan yang batil. Allah berikan, Allah turunkan untuk kita. Maka sebetulnya dengan turunnya Al-Quran inilah menjadikan suatu petunjuk dalam kehidupan kita. Kapan itu nuzul Al-Quran? Yang jelas Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu malam Qadar? Allah gambarkan pada ayatnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Lalu persoalan mungkin bagi kita, tanggal 17 yang kita sebut-sebut 17 Ramadan, nuzul Al-Quran itu sebetulnya tanggal 17 Ramadan itu adalah harinya turun surat Al-A'la ayat 1-5. Yang nuzul Al-Quran jatuhnya pada malam Qadar. Kapan itu malam Qadar? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi kita lihat bagaimana keutamaan malam daripada nuzul Al-Quran itu. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, bahwasanya pada malam nuzul Quran itu, tepatnya pada malam Qadar itu, malam Qadar itu Allah gambarkan lebih baik daripada malam 1000 bulan. Luar biasa. Kita lihat pada surah Al-Qadar ayat 3. Malam Qadar itu, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya bahwasanya ulama ada yang pendapat lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah amalnya, puasanya, solat malam yang dilakukannya pada malamnya lebih baik daripada amalannya 1000 bulan. Luar biasa. Apapun amalan yang kita lakukan pada satu malam Qadar itu, maka lebih baik pahalanya ketimbang ibadah yang kita lakukan 1000 bulan. Ketika kita mendapatkan malam Qadar itu atau malam nuzulnya Al-Quran itu, maka seumpamanya kita telah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah keutamaan yang pertama daripada malamnya nuzul Quran, bahwasanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan usia kita, mungkin sekitar 83 tahun lebih kurang. Selama 1000 bulan itu, bagaimana begitu banyak ibadah yang telah kita lakukan selama 83 tahun lebih kurang. Bahkan mungkin usia kita belum tentu sampai
83 tahun. Ini kalau kita dapatkan malam Qadar, kalau kita beribadah pada malam harinya, bahkan beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lebih kurang tahunnya 83 tahun lebih kurang. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, kalau seandainya umur kita nggak sampai 83 tahun, kita telah beribadah selama 83 tahun lebih kurang. Luar biasa keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Itu yang pertama, keutamaan malam nuzulnya Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Yang kedua, bahwasanya keutamaan daripada malam nuzul Quran itu adalah diampuninya dosa seseorang yang menghidupkan malam tersebut. Dalam sebuah sunnah dikatakan, hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Hanya dengan satu malam saja Allah mengampuni dosa kita yang berlalu. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, baik itu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kita sesama manusia, dosa kita kepada diri sendiri. Apabila kita dapatkan malam Qadar, insya Allah Allah ampuni dosa kita. Berdoa kita kepada Allah minta ampun, insya Allah Allah ampuni dosa kita. Begitu keutamaan daripada malam Qadar yang dianugerahkan Allah untuk kita. Itulah keutamaan malam nuzul Al-Quran yang kedua, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya, bahwasanya keutamaan daripada malam nuzul Quran itu adalah malam yang penuh berkah ini. Begitu berkahnya malam pada malam nuzul Al-Quran. Apapun permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berpesan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang kami berkahi, kata Allah. Jadi Al-Quran itu jelas diturunkan pada malam yang penuh berkah, penuh dengan rahmat, suatu petunjuk yang Allah berikan untuk kita, untuk keberkahan, rahmat untuk kita. Luar biasa malam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara keutamaan malam nuzulnya Al-Quran. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, dalam sebuah ulama menafsirkan, salah satunya Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar, yaitunya malam diturunkannya Al-Quran. Jadi jelas bahwasanya malam Qadar itu malam yang penuh berkah, diperlihatkan segala berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hamba Allah yang patuh kepada Allah diperlihatkan begitu Allah menunjukkan bagaimana tunduknya semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan dapatkan malam Qadar pada bulan Ramadan di tahun ini. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya bahwasanya keutamaan daripada malam nuzul Al-Quran itu adalah pada malam ini para malaikat turun juga, termasuk malaikat Jibril. Allah katakan dalam surah Al-Qadar ayat 4, pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Luar biasa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut menandakan banyaknya berkah yang turun pada malam itu. Karena malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah Allah. Luar biasa. Ternyata turunnya malaikat itu membawa berkah untuk kita. Kapan itu? Gak lain dan tak bukan ada malam qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan itu? Kita nggak tahu. Bisakah kita mendapatkannya? Bisa. Bagaimana caranya? Usahakan kita maksimalkan ibadah kita daripada malam pertama Ramadan sampai malam yang ke-30 Ramadan. Jangan hanya demi mengharapkan malam qadar lalu kita maksimalkan pada 10 yang ketiga saja, tidak. Tapi kalau ingin mendapatkan malam qadar, maka awalilah atau mulailah daripada malam pertamanya, malam Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Yang kelima, bahwasanya keutamaan daripada malam nuzul Al-Quran itu adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Dalam surah Ad-Dukhan Allah menyebutkan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi jelas di sana bahwasanya ketika malaikat atau ketika malam qadar itu datang, malaikat mencatat catatan manusia dalam rentang waktu tahunan. Jadi itulah hikmah daripada malam nuzulnya Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab yang mulia, pedoman dalam kehidupan. Mari kita jadikan satu petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Jangan pernah kita menyampingkan Al-Quran demi urusan dunia. Ini banyak kita lihat pada saat ini. Demi sesuatu impian dunia, Al-Quran dikesampingkan. Padahal kita tahu bahwasanya petunjuk pedoman daripada umat Islam itu Al-Quran. Akan tetapi banyak pada saat ini umat Islam itu sendiri yang tidak mau lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Jadi jelas di sini bahwasanya bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia ketimbang daripada bulan yang lain. Kenapa? Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Dalam surah Al-An'am ayat 155 Allah mengatakan juga, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini bahwasanya ketika kita ikut Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan pengajian atau tafsir yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz